Pencucian uang bisnis ilegal baju bekas 669 miliar rupiah di Bali, bos bus KYM Trans jadi tersangka. Jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang yang bersumber dari bisnis impor baju bekas ilegal atau thrift di Bali berhasil dibongkar Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Tak tanggung-tanggung, total perputaran dana pencucian uang dari bisnis baju bekas ilegal di Bali ini mencapai 669 miliar rupiah yang berasal dari aktivitas perdagangan baju bekas tersebut sejak 2021 hingga 2025. Dalam konferensi pers yang digelar di Stadion Ngurah Rai Denpasar pada Senin 15 Desember, Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol AD Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan dua tersangka, yakni ZT yang beralamat di Denpasar dan SB yang beralamat di Tabanan. ZT diketahui merupakan bos perusahaan transportasi bus PT KYM Trans yang dananya diduga dicuci dari hasil penjualan barang terlarang ini. Penyidikan mengungkapkan bahwa modus operandi kedua tersangka sangat terstruktur. ZT dan SB diduga melakukan pemesanan pakaian bekas dari luar negeri, khususnya dari Korea Selatan. Barang-barang yang termasuk dalam kategori dilarang impor tersebut kemudian dikirim dari Korea Selatan menuju Port Klang, Malaysia menggunakan jasa transportir laut. Setelah itu, barang dimasukkan ke wilayah pabean Indonesia dan dikirim menggunakan ekspedisi darat menuju gudang penyimpanan milik tersangka di Bali. Perbuatan ini berlangsung sejak 2021 hingga 2025. Terkait aliran dana, para tersangka melakukan pembayaran kepada supplier di luar negeri melalui beberapa rekening. Berdasarkan analisa transaksi keuangan PPATK, total dana yang dikirim ke luar negeri mencapai 367 miliar rupiah. Bahkan terdeteksi adanya indikasi kuat skema trade-based money laundering atau pencucian uang berbasis perdagangan yang direkayasa agar terlihat sebagai transaksi ekspor-impor yang sah. Keuntungan yang fantastis dari bisnis ilegal ini kemudian dicuci dan disamarkan oleh kedua tersangka. Sebagian besar hasil kejahatan tersebut digunakan untuk memperbesar usaha bus transportasi PT KYM milik ZT dan juga toko pakaian mereka, sehingga keuntungan dari penjualan barang ilegal bercampur dan seolah-olah berasal dari hasil usaha yang sah. Atas perbuatannya, ZT dan SB terancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Selain itu, mereka juga dijerat Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengancam mereka dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.